Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 11 Safar tahun 1442 Hijriah atau 27 September tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Matan Abu Syuja'. Kita melanjutkan kajian kitab Syarah Matan Abu Syuja' karya Dr. Dip Mustafa Al-Bugha. Beliau menjelaskan Matan Abu Syuja' karya Al-Qadi Abu Syuja' rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang sholat Jumat. Tentang sholat Jumat, yang megang bukunya ada di halaman 144. Di sini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama tentang syarat wajib sholat Jumat. Kemudian yang kedua tentang syarat pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga rukun-rukun sholat Jumat. Dan yang terakhir tentang sunnah hayat dalam sholat Jumat. Kita perhatikan pembahasan yang pertama dulu tentang syarat wajib sholat Jumat. Kata penulis rahimahullah, faslun, pasal, wa syaraitu wujubil jum'ati sab'atu asya'. Syarat wajib Jumatan itu ada 7. Syarat wajib Jumatan ada 7. Nah, di sini dijelaskan oleh Dr. Dip Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Dikatakan oleh penulis Abu Syuja' rahimahullah, syarat wajib Jumat. Berarti Jumatan hukumnya adalah wajib. Pertanyaannya, dasarnya apa Jumatan itu hukumnya wajib? Maka jawabannya, Jumatan itu hukumnya wajib dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran menunjukkan bahwasanya Jumatan itu wajib adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila kalian dipanggil untuk salat, idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah, apabila kalian disuruh Jumatan, fas'au ila dzikrillah, maka segera mengingat Allah, segera datang, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, dzalikum khairul lakum, itu adalah baik buat kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman, kalau diajak Jumatan harus segera ingat Allah. Ini ada perintah, dan kata para ulama yang namanya perintah itu wajib. Berarti ayat ini menunjukkan hukum Jumatan itu adalah wajib. Kemudian yang dasar dari As-Sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga ini juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Disebutkan annahuma sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi minbarih, bahwasanya mereka berdua, yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya. Rasulullah SAW mengatakan, layantahiyanna aqwamun, hendaknya
orang-orang itu mereka berhenti an wada'ihimul jumu'at. Hendaknya orang-orang mereka berhenti meninggalkan Jumatan. Jangan sampai ninggalin Jumatan lagi. Au la yakhtimannallahu ala qulubihim. Atau kalau tidak, nanti hati mereka akan dikunci sama Allah. Thumma la yakununna minal ghafilin. Kemudian nanti mereka pasti bakal jadi orang-orang yang lalai. Nah, ini ada ancaman. Orang kalau ninggalin Jumatan, sama Nabi SAW dikatakan harusnya mereka berhenti, jangan ninggalin Jumatan lagi. Karena kalau mereka ninggalin Jumatan, nanti hati mereka akan dikunci sama Allah, kagak bakal bisa dengar nasihat. Kalau dibilangin bakalan susah itu orang, karena udah biasa ninggalin Jumatan. Dan Allah Maha Kuasa ngunci hatinya dia. Kemudian nanti dia akan menjadi orang-orang yang lalai. Ini juga menunjukkan bahwa Jumatan itu hukumnya adalah wajib. Beda kasus kalau dilarang sama pemerintah setempat. Ya, sementara ini yang beberapa waktu yang lalu PSBB perdana itu memang dilarang oleh pemerintah setempat. Nggak tahu kalau ada yang Jumatan mungkin di Siping kali. Kalau seperti itu jadinya, maka itu karena darurat. Kita tidak Jumatan, bukan sengajain. Jadi yang masalah dalam riwayat lain adalah sengajain tidak Jumatan. Nah, terus kalau sekarang PSBB jilid 2 bagaimana? Wallahu alam, disesuaikan. Ya, tempat-tempat yang memang dilarang sama pemerintah mau gimana lagi begitu kan. Tapi tempat-tempat yang masih bisa Jumatan, ya jangan sengajain gak Jumatan. Kalau memang di situ harus diperhatikan protokol kesehatan, ya sudah perhatikan. Dan ingat ya, ketika kita menghimbau orang untuk memperhatikan protokol kesehatan, itu kaedahnya kaedah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita cuma bisa ngebilangin doang. Masalah orang nurut kagak nurut, malah jangan nanti malah jadi berantem di lapangan, jangan gara-gara protokol kesehatan. Kita cuma berhak amar ma'ruf nahi mungkar doang. Kita cuma bisa ngebilangin. Orang nurut kagak nurut, ya sudah mau gimana lagi. Takutnya kalau kita bilangin orang perhatikan protokol kesehatan, kemudian dia kagak pakai masker, kemudian dia masa bodoh seperti itu, dan maunya kita dia nurut gitu kan, akhirnya kita mikirin yang ada kita pusing, malah sakit, besok kita nggak ke masjid lagi, panas dingin seperti itu. Maka sama, kita menghimbau orang protokol kesehatan, kaedahnya adalah kaedah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita hanya menyampaikan saja. Ya, kalau orang misalkannya dia mau nurut, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Kecuali kalau kita ada di pihak yang berwajib. Ada tahapan mengingkari kemungkaran, ada 3. Yang pertama, mengingkari kemungkaran dengan tangan, karena dia mungkin Satpol PP, dia polisi, akhirnya yang nggak pakai masker suruh denda sama suruh nyapu jalan. Dia bisa dengan tangan tuh karena punya wewenang. Yang kedua, mengingkari kemungkaran dengan lisan, cuma bisa ngasih tahu doang. Akhirnya dia nggak terima, ya sudah, kita cuma bisa dengan lisan doang. Yang ketiga, yang terakhir, mengingkari kemungkaran dengan hati. Kadang-kadang ada kita ngelihat orang nggak pakai masker, dia batuk-batuk, aduh gimana gitu, kita mau bilangin juga nggak bisa, ya gimana lagi. Itu mengingkari kemungkaran derajat yang terakhir. Ya, jadi di sini yang jadi masalah kita adalah dalil sunnah menunjukkan hukum Jumatan wajib. Beda kasus dengan tidak Jumatan karena PSBB. Ya, beda kasus. Jadi nanti jangan ada yang nanya, nggak Jumatan PSBB udah beberapa kali bagaimana? Itu sudah kita jelaskan. Sehingga ini dibedakan. Ya, ini kita lagi membahas hukum asli Jumatan, dalil secara sunnah demikian. Orang harus berhenti, jangan ninggalin Jumatan. Kalau tidak, Allah akan kunci hatinya dia dan dia bakal jadi orang yang lalai. Maka ini menunjukkan Jumatan itu hukumnya adalah wajib. Ini tentang wajib Jumatan. Lanjutannya kita ke syarat Jumatan. Syarat Jumatan sab'atu asya, ada 7. Syarat Jumatan ada 7. Yang pertama, al-islamu.
Yang wajib Jumatan adalah orang Islam. Berarti orang kafir enggak wajib Jumatan. Kemudian yang kedua, yang wajib Jumatan adalah wal bulugu, orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik. Kata para ulama, tanda-tanda balik bagi laki-laki ada dua. Yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Kemudian bagi wanita ditambah lagi satu, yaitu mereka haid. Mereka haid. Ini tanda balik tambahan bagi wanita. Adapun laki-laki tumbuh jakun dikatakan balik, itu wallahu alam kayaknya tidak disebutkan di kitab-kitab para ulama. Tanda balik tumbuh jakun enggak. Ini disebutkan di adat kita. Cuma kalau adat itu ternyata enggak pas, ya enggak bisa dipakai jadi patokan hukum. Ya kayaknya enggak pas itu tumbuh jakun berarti balik enggak. Jadi ciri-ciri balik ada dua. Mimpi basah atau tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Kemudian bagi wanita ada tambahan, yaitu haid. Dan Jumatan wajib bagi orang yang sudah balik. Anak-anak nggak wajib Jumatan, tapi anak-anak ikut Jumatan boleh. Ya, anak-anak ikut Jumatan boleh, cuma mereka nggak wajib Jumatan. Artinya wajib itu apa? Wajib kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Raudhatun Nazir, yang namanya wajib adalah sesuatu yang diminta oleh syariat dilaksanakan secara paksa. Kayak Jumatan wajib harus dipaksa gitu. Beda sama sunnah. Sesuatu yang diminta oleh syariat tapi enggak dipaksa-paksa banget. Kayak qobliyah ba'diyah, yang mau, yang enggak ya udah gitu. Itu sunnah. Ada sebagian ulama mengatakan kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ini definisi seperti ini dikomentari oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Raudhatun Nazir, kurang pas karena urusan pahala nggak pahala itu urusan Allah. Mendingan kita katakan kalau wajib itu adalah yang diminta oleh syariat secara paksa, pokoknya harus. Tapi kalau sunnah diminta syariat nggak secara paksa, bebas, mau ayo, kalau nggak ya udah. Nah di sini wal buluk, orang dewasa, orang yang udah balik, dia wajib Jumatan. Anak kecil nggak wajib. Jadi kalau anak kecil kita ajak kagak mau Jumatan, ya udah jangan dipaksa-paksa banget. Ya beda halnya ketika anak kita 7 tahun diajak Jumatan, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun nggak diajak Jumatan, kita pukul nggak apa-apa. Karena itu memang metode tahapan pendidikan dalam Islam yang disebutkan dalam hadis. Itu syarat yang kedua balik. Syarat yang ketiga wal aqlu, orang yang berakal. Orang gila nggak wajib Jumatan. Tapi kalau ada orang gila dia Jumatan, pakai baju rapi, pakai minyak wangi, duduk dia, khotibnya ngomong, dia diem dengerin aja. Ketika sholat dia ikut baris, kita tahu dia orang gila gitu kan. Biarin aja, kagak apa-apa. Cuma kagak wajib Jumatan. Tapi saya nggak tahu ya ada orang gila Jumatan apa enggak. Yang jelas yang wajib Jumatan orang yang berakal. Kalau orang gila nggak wajib Jumatan. Kemudian yang keempat wal hurriyah, orang yang merdeka. Kita semua orang merdeka. Dulu waktu di zaman Nabi SAW, tatkala ada peperangan, ada yang ditawan, itu namanya budak. Nah, budak itu bukan orang merdeka, dia terikat dengan tuannya, nggak boleh keluar sembarang. Orang merdeka wajib datang Jumatan. Kemudian wadzukuriyah, laki wajib Jumatan. Kalau perempuan enggak wajib Jumatan. Perempuan Jumatan boleh atau tidak? Boleh. Zaman Nabi SAW sebagian perempuan Jumatan. Makanya ibu-ibu yang berangkat umroh sekalian Jumatan di Mekah Madinah, nggak masalah, ya boleh saja. Terus kalau nggak mau Jumatan di hotel gimana? Ya boleh juga. Cuma sayang kan kalau di Mekah sekali sholat pahalanya 100.000. Kalau di Madinah 10.000. 10.000 apa 1.000? 1.000. Ya, di Mekah maksudnya di Masjidil Haram. Di Madinah maksudnya juga di Masjidil Haram. Cuma yang satu namanya Haram Makkah, satu Haram Madinah atau Masjid Nabawi.
Kemudian wasihah, orang yang sehat. Orang yang sehat wajib Jumatan. Orang yang sehat wajib Jumatan. Yang sakit nggak wajib Jumatan. Yang sakit nggak wajib Jumatan. Walistiton, kemudian orang yang mukim. Orang yang mukim, dia nggak safar, diem di tempat, maksudnya nggak kemana-mana, dia wajib Jumat. Makanya kalau orang safar, dia pulang kampung gitu, entah naik mobil sendiri, rombongan, naik bus, apa naik pesawat, lagi waktu Jumatan nggak perlu minggir, dia lanjut aja, karena dia nggak wajib Jumatan. Tapi kalau dia mau minggir Jumatan karena sendirian dia, ya silahkan. Cuma memang safar ini sunnahnya jangan sendirian, ya, karena kalau sendirian sisanya setan. Antum naik kereta segitu panjangnya jangan sendirian, harus ada yang lain, rombongan yang lain. Naik bus jangan sendirian, juga jangan berdua, cuma antum sama sopir doang dari sini ke Jawa Timur, jangan. Sama juga naik pesawat, cuma pilot satu orang sama antum satu orang, itu juga jangan, nggak bagus. Kata Nabi SAW, kalau safar sendirian sisanya setan itu. Makanya safar bareng-bareng, dan alhamdulillah safar kita memang rame, mudik juga rame. Kemudian penjelasannya terkait safar, artinya istiton, orang yang mukim, tidak safar. Yang sebelumnya Islam, kemudian balik, kemudian berakal, itu sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya dalilnya. Ya, kita udah tahu apa namanya, kalau sholat, di bab sholat ya, di bab sholat itu syarat wajib sholat orang Islam diantaranya. Kemudian yang balik, anak-anak ya sholat sah-sah saja, cuma belum wajib gitu kan. Kemudian yang berakal ini sudah dibahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian yang 4 sisanya, yang wajib Jumatan orang merdeka, kemudian laki-laki, kemudian sehat, kemudian mukim, yaitu beberapa dalil berikut. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan selainnya, hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, dalil kedua di halaman 145, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fa alaihil jumu'ah, maka dia harus Jumatan. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus Jumatan. Illam ra'atan, kecuali perempuan nggak wajib Jumatan. Laki wajib berarti. Wa musafiran, musafir nggak wajib Jumatan. Yang kagak safar, kagak kemana-mana, wajib Jumatan berarti. Kemudian wa abdan, hamba sahaya, budak, nggak wajib Jumatan. Yang bukan budak berarti harus Jumatan. Wa maridon, dan orang sakit. Yang sehat harus Jumatan. Kalau sakit nggak wajib Jumatan. Kadang-kadang ada orang sakit, dia maksain Jumatan, ini salah. Tapi kalau ada orang tua, dia tahu sakit-sakit, maksain ke masjid, dia kangen ke masjid, ya dimaklumin, diantarin, namanya orang tua, ya kita turutin apa maunya. Kemudian riwayat berikutnya, hadis riwayat Abu Dawud. Ini hadis Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, disebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqal, dari Nabi SAW, beliau bersabda, al jum'atu, yang namanya Jumatan itu, hakun wajibun, adalah hak yang harus ditunaikan, ala kulli muslim, oleh setiap orang Islam. Orang Islam semuanya harus Jumatan. Fi jama'atin, dilaksanakan secara berjamaah, nggak boleh Jumatan berdua doang, atau Jumatan sendirian dia, tapi harus berjamaah. Sebagian ulama menyebutkan bertiga, atau kalau saya tidak salah, sebagian ulama menyebutkan berdua juga, bukan, berarti yang nggak boleh sendirian itu. Illa arba'atan, kecuali 4 orang yang nggak harus Jumatan. Dalam konteks ini disebutkan yang pertama abdun mamlukun, seorang budak nggak wajib Jumatan. Berarti orang merdeka, kita wajib Jumatan.
Awimro'atun, yang kedua perempuan nggak wajib jumatan, laki wajib jumatan. Ausobiyun, atau anak kecil nggak wajib jumatan, anak gede harus jumatan. Tapi kalau anak kecil ikut jumatan nggak masalah, boleh. Aumaridun, atau orang sakit nggak wajib jumatan, yang sehat ini yang wajib jumatan. Ya, apalagi sekarang zaman COVID-19 ini, zaman corona, sakit-sakit mendingan jangan jumatan. Takutnya dia bikin risih yang lain. Ntar dia ya sakit-sakit datang, malah yang lain malah bubar gitu kan. Maka ini harus dia tahu, orang sakit nggak wajib jumatan. Jadi ketika dia nggak jumatan nggak usah sedih, sholat zuhur di rumah. Ya, sholat zuhur di rumah. Karena apa? Karena dia sakit. Baik, itu tentang syarat wajib jumatan. Kemudian yang berikutnya tentang syarat pelaksanaan jumatan. Wa syaraitu fi'liha salasatun. Syarat pelaksanaan jumatan itu ada 3. Yang pertama, antakunal balad misran au qaryah. Yang pertama, tempat pelaksananya itu di kota atau di desa. Tempat pelaksanaan jumatan di kota atau di desa. Penjelasannya, yang pertama, dikarenakan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka nggak jumatan kecuali modelnya begitu. Gambaran jelasnya, kabilah di zaman Nabi SAW kan ada beberapa kabilah, kan seperti itu, yang mereka tinggal di sekitaran kota Madinah. Tapi mereka nggak ngadain jumatan mereka. Kemudian Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka juga ngadain jumatan, tidak. Artinya apa? Kalau di kita ini jumatan itu harus di masjid atau di musola yang memang ngadain jumatan. Jangan kita ngadain jumatan sendirian aja. Itu yang dimaksud. Jumatan itu harus di kota atau di desa. Gambarannya tadi di zaman Nabi, Madinah yang segitu gedenya, Nabi kan tinggal di Madinah. Ketika jumatan di satu tempat doang, mereka pada datang ke situ. Bukan setiap kabilah nih ngadain jumatan, kabilah nih ngadain jumatan, kabilah ngadain jumatan, kabilah ngadain jumatan, bukan. Ya, sama seperti kita di sinilah, di tempat tinggal kita. Kita jumatan itu di mana? Ya, di musola yang ada jumatan atau di masjid yang ada jumatan. Jangan kita ngadain jumatan sendiri depan rumah gitu kan. Kayak apa namanya? Kayak taraweh gitu kan. Sana ngadain taraweh, sini ngadain taraweh, sana ngadain taraweh, sini ngadain taraweh. Kan begitu. Ini beda kasus sama jumatan. Jumatan nggak seperti itu. Jumatan harus di tempat-tempat yang memang ngadain jumatan. Itu yang dimaksud jumatan harus di kota atau di desa. Nggak boleh kita ngadain jumatan sendirian. Kemudian syarat yang kedua, wa an yakunul adadu arba'ina min ahlil jumu'ah. Jumlah jamaahnya harus 40. Dalam mazhab Syafi'i, mereka memahami syarat pelaksanaan jumatan itu jumlah jamaahnya harus 40. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaqi. Ini hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dia mengatakan madotis sunnah. Sunnah itu berjalan yang lalu-lalu dari dulu-dulu. Anna fi kulli arba'ina fama fawqa dzalika jum'ah. Bahwasannya kalau jamaahnya 40 atau lebih itu baru dianggap jumatan. Atas dasar ini, atas dasar hadis Jabir radhiyallahu anhu, pahamnya dia yang namanya sunnah dari dulu itu kalau jumatan jamaahnya harus 40 atau lebih. Kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan anna awwala man jamma'a bihim
As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Bahwasanya yang pertama kali ngadain Jumatan itu adalah As'ad bin Zurarah. Ini kalau saya tidak salah menjelang Rasulullah masuk ke Madinah, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Memang Nabi udah nerima wahyu Jumatan dari Mekah, tapi mulai Jumatan besar-besaran itu ketika di sekitaran Kuba, sebelum masuk ke Madinah. Nah, ini yang pertama kali ngumpul ini As'ad bin Zurarah. Dan di kala itu jumlah mereka adalah 40. Ini sebagai dasar Jumatan itu harus 40. Akan tetapi dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Nah, kita ketika berpatokan Jumatan harus 40, maka dalam mazhab Syafi'i pertama demikian, kemudian patokannya adalah hadis-hadis ini, riwayat-riwayat ini. Dan ketika kita ngambil pendapat ini, tidak sama dengan kita ngikutin Imam Syafi'i dalam artian berlepas dari Nabi SAW, tidak. Tapi tetap kita ngikutin Nabi SAW. Cuma pahamnya Imam Syafi'i ya demikian, 40 dengan dasar-dasar ini. Bukan kalau kita bilang Jumatan harus 40 sama dengan ngikutin imam ini, atau kalau kita bilang boleh Jumatan di bawah 40 sama dengan ngikutin imam ini, tidak. Tapi tetap semuanya kita ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bagaimana para imam itu memahami dan dalilnya yang mana begitu. Karena sebagian ulama mengatakan apa? Boleh di bawah 40. Kalau saya tidak salah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir sabab nuzulnya surat surat Al-Jum'ah di akhir, itu Nabi SAW lagi khutbah, kemudian datang kafilah dagang, namanya kafilah dagang mungkin barang murah, mereka nyerbu barang, lagi Jumatan pada berdiri nyerbu barang, nyerbu kafilah dagang itu. Akhirnya kalau nggak salah yang hadir, yang duduk di kala itu udah tinggal 12 atau di bawah 40 lah begitu. Ini juga sebagai dasar bagi mereka ulama yang menyebutkan bahwa Jumatan boleh kurang dari 40. Ini masalah khilafiyah. Dan kita sah-sah saja mengatakan yang saya tahu Jumatan harus 40. Dasarnya yang pertama hadis Jabir, beliau menyebutkan yang namanya sunnah dari dulu Jumatan jumlahnya 40 atau lebih. Kemudian dasar yang lain, hadis Ka'ab bin Malik, yang pertama kali ngumpulin Jumatan disebutkan As'ad bin Zurarah, dan waktu itu jumlah mereka 40. Sah-sah saja kita berkata demikian. Cuma kita nggak boleh ngotot harus 40, karena dalam masalah ini para ulama beda pendapat dan masing-masing punya dalil kuat. Cuma kita ingat dalam mazhab Syafi'i memang 40, dan itu boleh kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya, syarat yang ketiga, wa an yakuna al-waqtu baqiyan. Waktunya harus belum lewat. Fa in kharajal waktu, kalau waktunya udah lewat, au udimatis syurut, atau syaratnya nggak ada, kayak tadi syaratnya Islam, balik, berakal dan seterusnya. Mohon maaf, ini lagi pelaksanaan Jumatan ya. Jadi fa in kharajal waktu, kalau memang waktunya udah terlewat, au udimat, atau waktunya hilang. Udimati syurut, syarat-syaratnya hilang, dalam artian waktunya udah kelewat lah seperti itu. Sulliyat zuhran, maka sholatnya zuhur bukan Jumatan. Jadi bukan syaratnya hilang, syarat yang tadi saya sebutkan, Islam, sehat, berakal, bukan itu, bukan. Tapi di sini lagi ngebahas syarat yang ketiga, pelaksanaan Jumatan adalah waktu Jumatannya masih ada. Kalau waktu Jumatannya udah habis, berarti gantinya zuhur, gantinya salat zuhur. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Salamah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Jum'ah. Dulu kita sholat Jumatan bareng bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nansarif, kemudian kita bubar. Wa laisal hitan dhillun nastazillu fihi.
Kemudian disebutkan di kala itu kita nggak ada tempat buat berteduh. Ya, di kala itu kita tidak ada tempat buat berteduh. Walaisa lil haitan dhillun nastadillu bihi. Di tempat itu kita nggak ada atapnya, nggak ada tempat berteduh. Wa indahuma, dan disebutkan sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ma kunna nuqilu wa la nataqadda illa ba'da Jummah. Kita dulu tidak makan siang, tidak tidur siang, dan kita dulu tidak makan siang kecuali setelah Jumatan. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah Jumatan harus pada waktunya, pada waktu Jumatan. Kalau sudah lewat waktu Jumatan, berarti ya sudah, gantinya adalah salat zuhur. Ya, jadi dalil ini menunjukkan bahwa Jumatan itu harus pada waktunya. Jadi ketika waktu Jumatan dulu. Beda sama salat zuhur. Kalau salat zuhur itu kan misalkannya sekarang salat zuhur jam 12 kurang 10, kurang seperempat misalnya. Maka kita bisa salat zuhur jam 1 karena memang masih pada waktunya gitu kan. Salat zuhur jam setengah 2. Contoh nih, di kantor kita lagi ada rapat. Peserta yang hadir rapat ada 35 orang. Biasa kita sholat zuhurnya di musola kantor. Akhirnya karena kita lagi rapat, kita sholat zuhur berjamaah. Biasanya jam 12 teng kita sholat zuhur, terus istirahat sampai jam 1 baru kerja lagi. Tapi karena ada rapat, kita sholat zuhurnya jam 1 seperempat. Tapi berjamaah tuh, itu boleh sholat zuhur itu. Tapi kalau Jumatan, ya nggak boleh. Ya, peserta rapat 35, ketika waktu Jumatan harus bubar tuh, berangkat ke tempat yang ngadain Jumatan. Nggak boleh ntar ngadain Jumatan sendiri, kan tadi sudah disebutkan begitu kan. Maka kalau udah kelewat waktunya, gantinya adalah zuhur. Itu maksudnya. Maka syarat pelaksanaan Jumatan, syaratnya ada 3. Yang pertama, bahasa di sini dikatakannya harus di kota atau di desa. Dalam artian kita sholat Jumat di tempat-tempat yang ngadain Jumatan. Bukan kita ngumpulin teman-teman, kita Jumatan depan rumah gitu, tidak. Kemudian yang kedua, syaratnya jumlahnya harus 40. Dasar, alasan, dan sebabnya tadi sudah disebutkan, penjelasannya juga. Kemudian yang ketiga, syarat pelaksanaan Jumatan harus masih ada waktunya. Kayak di sini nih lagi Jumatan. Kemudian tahu-tahu RT lagi ada tamu gitu kan, lupa jam, kemudian juga mungkin lagi mati lampu, nggak kedengeran suara azan, misalnya kejadian demikian. Tahu-tahu sudah lewat Jumatannya, udah pada bubar. RT sama tamu-tamunya ada 15 orang datang ke sini, mereka nggak boleh nggak ada Jumatan sendiri, udah ganti sholat zuhur. Uang Jumatannya udah lewat, waktunya begitu maksudnya. Ya, jadi itu syarat pelaksanaan Jumatan. Kemudian yang berikutnya, rukun sholat Jumat. Ya, rukun sholat Jumat atau fardunya, wajibnya. Ya, wa faraiduha salasatun. Rukun Jumatan itu ada 3. Ya, rukun Jumatan ada 3. Yang pertama, khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. Khutbatani, 2 khutbah. Yaqumu fihima, khutbahnya berdiri. Khutbah pertama berdiri, khutbah kedua berdiri. Wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara 2 khutbah. Ini rukun yang pertama. Jadi kalau Jumatan 2 kali khutbah. Khutbah pertama, kemudian khatibnya duduk, kemudian khutbah lagi. Terus rukun yang kedua, wa antusalla, rukun yang pertama dulu. Ya, rukun yang pertama tadi 2 khutbah, ada duduk di tengah-tengahnya. Dan di sini yang penting khutbah. Ya, imam boleh nggak ketika khatib boleh nggak ketika khutbah dia bergerak-bergerak? Jawabannya boleh. Karena dalam riwayat lain disebutkan Nabi itu kalau lagi khutbah Jumat, itu Nabi itu kayak gerakin pasukan. Karena disebutkan ada di satu masjid ada khatib, khutbahnya itu semangat dia. Semangat sampai gerak sana gerak sini. Ada salah satu jamaah yang nggak setuju, ini Jumatannya nggak sah. Harusnya khatib nggak boleh gerak, diem aja, cuma ngomong di mic aja gitu.
Ini salah paham jamaahnya. Padahal Nabi ketika Jumatan itu sampai teriak-teriak semangatnya, kayak gerakin musuh, kayak semangatin musuh. Nah, di sini yang menjadi dasar rukun yang pertama 2 kali khutbah, kemudian ada duduk di tengah-tengahnya, itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman. Ya, dulu Nabi SAW itu khutbah sambil berdiri. Tsumma yaqudu, kemudian duduk. Tsumma yaqumu, kemudian diri lagi. Berarti 2 kali khutbah. Kama taf'aluna al-an, sebagaimana kalian lakukan sekarang. Berarti yang kita lakukan sama seperti yang Nabi lakukan. Ya, yang kita lakukan sama seperti yang Nabi lakukan, yaitu Jumatan khutbahnya 2 kali, kemudian di tengah-tengah itu ada duduk. Kemudian rukun yang kedua, wa antusalla rakaatain, salat 2 rakaat. Salat Jumat memang 2 rakaat. Dasarnya apa? Dasarnya yang pertama ijma para ulama. Para ulama ijma sepakat yang namanya Jumatan itu 2 rakaat, bukan 4 rakaat. 4 rakaat salat zuhur. Kemudian dasar yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan selainnya. Ini hadis Umar radhiyallahu anhu, annahu qala, dia mengatakan, salatul jum'ati rakaatani, salat Jumat itu 2 rakaat. Kata Umar radhiyallahu anhu, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu sesuai senada dengan yang dibilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Jumatan 2 rakaat. Ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, fi jama'atin, dilaksanakan secara berjamaah. Dilaksanakan secara berjamaah. Dasarnya apa? Dasarnya atau sebabnya karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya pada begitu Jumatan itu berjamaah, nggak ada yang Jumatan sendirian doang. Ya, dia Jumatan sendirian, sholat 2 rakaat, bilangnya Jumatan, nggak ada, berjamaah. Walaupun misalnya kemarin ketika pandemi yang masjid-masjid nggak boleh ngadain Jumatan, dia misalnya Jumatan di rumah begitu berjamaah, 3 orang, 5 orang, itu berjamaah. Jadi itu dari dulu Jumatan berlakunya berjamaah. Kemudian di sisi yang lain, ini juga dikarenakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Al-jum'atu, Jumatan, haqqun wajibun, hak wajib ala kulli muslim, harus ditunaikan setiap orang Islam, fi jama'atin, ditunaikannya secara berjamaah. Maka inilah 3 rukun Jumatan. Yang pertama ada 2 khutbah, ada duduk di antara keduanya itu. Yang kedua sholatnya 2 rakaat. Yang ketiga diadainnya secara berjamaah. Kemudian pembahasan yang terakhir, ya, pembahasan yang terakhir, wa hay'atuha arba'u khisal. Hayatnya, sunnah hayat. Sunnah hayatnya ada 4. Ya, sunnah hayat itu ada 4. Sunnah apa namanya, kondisinya lah, gerakannya gitu, ada 4 sunnah hayat, suasana atau persiapan dan seterusnya. Yang pertama, al-ghuslu wa tanziful jasad. Yang pertama al-ghuslu, mandi besar. Ya, dalam bahasa Arab itu ada gusul, ada istihmam. Jadi yang belajar bahasa Arab, mandi itu ada 2 bahasa Arabnya. Yang pertama iktasala yaktasilu atau gusul, ini mandi wajib, mandi junub, mandi besar. Yang kedua istahamma yastahimu, ini mandi pagi sore. Nah, Jumatan disunnahkan untuk mandi besar. Tapi kalau setiap hari kita mandi besar pagi sore ini nggak disunnahkan.
Ya, Ali bin Abi Thalib, kalau saya tidak salah, ketika beliau ditanya mandi wajib itu kapan, beliau jawab tuh mandi wajib itu ketika pengen Jumatan mandi wajib ketika pengen sholat Id, mandi wajib ketika pengen ihram, mandi wajib ketika pengen masuk Mekah. Ya, jadi kita jangan salah paham, saya tiap pagi sore mandi wajib mulu begitu kan. Ya mau ngapain mandi wajib gitu. Ini bukan sunnah. Adapun ketika kita pengen Jumatan kita mandi wajib, maka itu sunnah. Mandi wajib seperti apa? Ini pernah kita bahas kemarin kalau saya tidak salah di bab Thaharah. Mandi wajib caranya ada dua. Yang pertama rinci, yang kedua global. Ya, secara rinci ya tadi dibersihkan dulu sekitar kemaluan, disiram ya kemudian berwudu, disiram yang kanan, disiram yang kiri, disiram dari kepala sampai kaki. Apalagi kita pakai sabunan sekarang, lebih bersih lagi kan seperti itu. Itu kalau mau secara rinci. Tapi secara global, asal orang nyemplung di kolam renang sekali, dia bangun dari kolam renang udah basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu udah mandi wajib namanya. Yang membedakan apa? Yang membedakan niatnya. Jadi mandi wajib kayak kita mandi pagi sore. Cuma ketika kita masuk kamar mandi, ketika kita punya kewajiban mandi wajib, itu pasti beda niat. Dalam hati udah beda niat itu. Dia biar biur tapi niatnya mandi wajib, padahal sama gerakannya. Maka yang membedakan adalah niat. Maka di antara definisi niat, pembeda antara adat dengan ibadat. Adatnya pagi sore mandi gitu. Tapi suatu hari dia mimpi basah atau mungkin dia junub dari istrinya, maka di situ dia biar biurnya sama kayak mandi pagi sore, tapi yang membedakan adalah niatnya. Sehingga tidak ada niat khusus untuk mandi wajib. Allah Maha tahu. Dia ngambil anduk aja Allah udah tahu dia mau mandi wajib begitu. Ada penggerakannya sama, itu secara global demikian. Jadi al-ghuslu, ya sunnah hayat yang pertama adalah al-ghuslu, yaitu mandi wajib. Kalau di sini dibilangnya mandi dan membersihkan badan, tapi ghusl itu adalah mandi wajib. Kemudian wa tanziful jasad, mandi wajib dan membersihkan badan. Ini masih yang pertama. Yang kedua, walubsus sayyib walubsus siyab al-bidhi, memakai baju yang warnanya putih. Ini sunnah. Baju yang warnanya putih ini sunnah. Dan sunnah ini kita realisasikan di kehidupan sehari-hari, itu boleh. Ya, kayak baju yang saya pakai coklat bukan putih, ini mubah. Ya, boleh-boleh aja bajunya warna ini. Ya, tapi ketika pakai bajunya warna putih itu masya Allah sunnah. Dan ada orang yang ketika pakai baju warna putih dia kagak tahu itu sunnah, taunya baju putih bersih, padahal itu sunnah. Sehingga ketika dia tahu, itu nilai lebih buat dia. Itu syarat sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga, wa akhduz zufur. Ya, sunnah yang ketiga akhduz zufur, motong kuku. Kemudian sunnah yang keempat, wattib. Ya, make minyak wangi. Ini sunnah hayat. Jadi yang pertama mandi wajib, bersihin badan. Yang kedua pakai baju warna putih kalau Jumatan, kalau bisa tuh. Ya, tapi kalau nggak bisa ya ini sunnah. Kita nggak usah tekan lima. Tapi kalau bisa masya Allah. Kemudian yang ketiga motong kuku, sunnah. Cuma motong kuku hari apa aja boleh, karena motong kuku adalah sunnah fitrah. Cuma ketika dilaksanakan hari Jumat dapatnya double dia. Sunnah fitrah dapat, kemudian sunnah Jumat juga dapat. Ya, saya kemarin ketemu orang kukunya panjang. Saya tanya, kenapa kukunya panjang nggak dipotong-potong? Dia bilang kelewat mulu Pak, mau motong. Kelewat mulu. Ya, motong kuku kapan aja boleh. Senin 7 hari itu boleh, Senin sampai hari Ahad. Dan motong kuku mau pagi, sore, siang, malam juga boleh. Ya, kapan aja, ini tidak ada larangannya. Bahkan motong kuku adalah sunnah fitrah. Dan yang keempat pakai minyak wangi. Dasarnya yang pertama hadis riwayat Bukhari dan selainnya. Hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ah.
tidaklah seseorang itu ketika Jumatan dia mandi. Wa yatatahhar, dia pengen Jumatan, dia mandi, dia bersih-bersih, mastata'a min tuhrin, semampunya dia bersih-bersih badan. Wa yaddahinu min duhnihi, kemudian dia pakai minyak rambut. Ya, dia persiapan pengen Jumatan nih. Au yamassu min tibi baitihi, dia pakai minyak wangi juga. Thumma yakhruju, kemudian dia keluar berangkat Jumatan. Fala yufarraq bainasnain, dia enggak misahin dua orang yang lagi duduk sama dia, enggak dipisahin. Thumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia sholat semampunya dia, karena ada sholat sambil nunggu khatib naik mimbar, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus sampai khatib naik mimbar. Dia sholat semampunya dia, 2 rakaat doang juga nggak masalah. Kemudian dia duduk. Tsumma yunsitu, terus dia diam. Idza takallama al-imam, ketika khutbah udah dimulai. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali tidak lain dia akan dapat ampunan antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Dia mandi, pakai minyak rambut segala, pakai minyak wangi, siap-siap, semuanya maksimal dia. Dia datang, dia nggak memisahkan 2 orang. Khatibnya khutbah, dia dengerin, diam dia. Maka dia akan dapat ampunan selama 2 Jumat. Ini diantara dasarnya sunnah Jumatan itu mandi wajib, pakai minyak wangi, dan seterusnya. Sebelum dilanjutkan kita azan dulu, sudah masuk waktu azan. Setelah itu biasa kita akan lanjut tanya jawab sebentar, baru kita sholat isya. Silakan muazzin. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan sunnah hayat ketika Jumatan ada 4. Yang pertama mandi besar, mandi wajib. Kemudian yang kedua, yang pertama mandi wajib dan bersih-bersih badan. Yang kedua pakai baju warna putih. Yang ketiga potong kuku. Yang keempat pakai minyak wangi. Dan tadi sudah disebutkan dasarnya. Yang pertama hadis Imam Bukhari, hadis Salman Al-Farisi. Nabi mengatakan tidaklah orang itu kalau Jumatan dia mandi dulu, bersih-bersih semampunya dia, pakai minyak rambut, pakai minyak wangi, dia berangkat, tidak memisahkan antara 2 orang yang lagi duduk. Kemudian ketika khatib lagi berkhutbah dia diam, tidak lain dia lakukan itu kecuali dia akan mendapatkan ampunan antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Kemudian juga yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah, disebutkan wala bisa min ahsani thiyabihi, Nabi make baju yang paling keren, Nabi make baju yang paling cakep. Kemudian disebutkan dalam riwayat Tirmidzi yang dipilih warna putih. Disebutkan Nabi mengatakan ilbasu min thiyabikumul bayat, pakailah oleh kalian baju yang warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu adalah baju terbaik, baju warna putih. Mungkin kalau kita pikirnya cepat kotor gitu kan, tapi itulah baju terbaik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankan orang yang meninggal di antara kalian, kain kafannya yang warna putih. Ini Nabi berkata demikian, baju warna putih adalah baju terbaik. Kemudian juga hadis riwayat Bazzar dalam musnadnya disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqlimu adhafirahu. Dulu Nabi SAW memotong kukunya. Wa yaqussu syaribahu yaumal jum'ah, kemudian kumisnya dirapiin sama Nabi pada hari Jumat. Berarti hari Jumat memang sunnahnya rapi-rapi. Kemudian yang bagian terakhir ya, wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbah, disunahkan ketika khatib lagi berkhutbah itu diem, jangan ngomong, kita diem. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang selainnya.
Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah," kalau kamu ngomong sama saudaramu pada hari Jumat, ngomong sama sebelah kamu pada hari Jumat, ansit, diem, atau kita cuma shh gitu doang. Wal imamu yakhtub, sementara khatib lagi khutbah, tapi kita ngomong kayak tadi, kita berbuat kayak tadi, shh, shh, begitu. Faqad lagauta, maka sama dengan engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Jadi Jumatan ini emang rentan. Yang ada yang ribut, diam, kita jangan begitu, jangan. Karena sama dengan kita telah melakukan hal yang sia-sia. Jadi Jumatannya nggak maksimal. Ini sayang. Jadi kalau mau anak-anak didiemin dari awal sebelum mulai khutbah, ya yang berisi-berisi suruh pulang. Ya, suruh pulang, besok Jumatan kesini lagi. Jadi jangan pas lagi itu ada yang berisi kita diam, jangan, tahan, ya. Dan itu kita kasih tahu mereka dari sebelum khutbah dimulai. Kemudian juga berdasarkan riwayat Abu Dawud, ini hadis Ali radhiyallahu an, disebutkan, wa man lagha falaysa lahu fi jum'ati tilka syai'. Barang siapa yang telah berbuat sia-sia itu, maka Jumatan di hari itu nggak ada apa-apanya, nggak ada pahalanya. Dan dalam hal ini lago di sini perbuatan sia-sia adalah tadi khatib lagi khutbah dia ngomong. Dalam riwayat lain tidak disebutkan dalam kitab ini, ya termasuk perkara sia-sia ketika Jumatan, khatib lagi khutbah, kalau bahasa hadisnya itu dia main-main batu kerikil, itu bahasa hadisnya. Tapi kalau mau dikembangin, mindahin kotak amal itu termasuk tuh. Ya, mindahin kotak amal itu termasuk. Saya pernah Jumatan dengan salah seorang ustadz saya. Jadi kita lagi kebetulan ketemu di masjid. Akhirnya saya sebelahan sama beliau begitu kan. Ketika khutbah sedang berlangsung, kotak amal nyampe depan saya. Kemudian saya pindah ke beliau. Sama beliau diam aja begini aja dengerin khutbah. Masa bodoh itu kotak amal, nggak disenggol sama sekali. Beres Jumatan baru beliau ngomong sama saya. Kata beliau, apa hukumnya mindahin kotak amal ketika khutbah lagi berlangsung? Saya bilang, ya biasa aja gitu, karena nggak tahu riwayatnya. Ternyata apa? Kata beliau, ini termasuk perbuatan yang sia-sia. Dasarnya Nabi mengatakan apa? Mengatakan ketika lagi khutbah ada orang main kerikil, itu sama dengan melakukan hal yang sia-sia. Makanya solusinya bagaimana? Solusinya sebelum khutbah dimulai kotak amal dijalanin. Cuma kadang-kadang pengurus mikir orang belum rame begitu. Tapi harusnya mikirnya lebih jauh lagi. Kalau rezeki juga bakal diisi, itu nanti beres Jumatan orang bakal nyari kotak amal. Cuma kadang-kadang orang beda persepsi, beda pandang. Jadi agak susah juga untuk ngasih tahu ke pengurus setempat begitu kan. Sehingga pikir mereka pas khutbah udah mulai baru rame, jadi jalan dengan kotak amal begitu kan. Tapi memang orang-orang juga pada nggak tahu, mereka pada mindahin kotak amal. Ya wallahu alam, pahala mereka yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu secara sisi dalil tadi seperti yang kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya, ini udah bagian terakhir ya. Yang berikutnya, wa man dakhala wal imamu yakhtub, barang siapa yang dia datang Jumatan sementara imam lagi khutbah, shalla rakaatain khafifatain, maka dia sholat 2 rakaat ringan. Jangan kayak orang murojaah lama banget. Saya pernah Jumatan di salah satu masjid, sebelum khatib naik mimbar, kan kita tadi udah bilang tuh ada sholat sunnah mutlak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Orang ini sholat 2 rakaat, masya Allah lama bener, dan itu sunnah karena khatib belum naik mimbar. Nah ini ketika khatib sudah naik mimbar, kita datang, kita boleh sholat 2 rakaat tapi ringan saja, baca kuliah sama kulhu, thumma yajlis, kemudian duduk. Dasarnya hadis riwayat Muslim. Ini hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza jaa ahadukum yaumal jum'ah, kalau salah seorang di antara kalian datang Jumatan, wal imamu yakhtub, sementara imam lagi khutbah, falyarka rakaatain, maka dia
sholat 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Wal yatajawwaz fihima, kemudian dia sholatnya ringan, jangan panjang-panjang. Ini diantara catatan yang terakhir. Kalau khatib lagi khutbah, diem, jangan ngomong, jangan berkata diam walaupun dengan isyarat. Shh, jangan. Ini sama dengan melakukan perbuatan sia-sia. Termasuk mindahin kotak amal yang tadi kita jelaskan. Tapi kita hanya bisa menjelaskan. Kita nggak bisa nyalain orang ketika ada khatib lagi naik mimbar, kotak amal jalan, kita dari belakang berdiri nyetop kotak amal, itu juga salah. Yang ada rame, sama dengan kita juga melakukan hal yang sia-sia. Karena memang ngasih mauizah harus dengan hikmah. Di antara hikmah ya di majelis taklim kayak begini, bukan kotak amal lagi jalan dia maju kasih amar ma'ruf nahi munkar, salah juga. Yang ada malah rame. Orang alim, orang berilmu tidak demikian. Tadi sudah disebutkan di sela-sela kajian, di antara mengingkari kemungkaran terakhir dengan hati aja. Ada kotak amal jalan, kita menyayangkan saja, itu sudah ingkar mungkar namanya. Ya, tapi kalau kita tidak menyalahkan dalam hati, ya mungkin karena kita nggak tahu. Itu yang membedakan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Dan yang terakhir, kalau kita datang Jumatan sementara khatib lagi naik mimbar, lagi ceramah, lagi khutbah, maka kita tetap boleh sholat 2 rakaat ringan, nggak usah panjang-panjang. Wallahu alam, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sholat id. Sekarang kita selesai membahas sholat Jumat, besok kita akan bahas tentang sholat id. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan. Ya, ketemu lagi bulan depan, pekan kedua hari Jumat. Berarti tanggal 9 Oktober insyaallah. Hari Jumat pekan 2 kita ngumpul lagi di sini. Kita akan bahas fikih Syafi'i tentang sholat id. Ya. Walaupun udah lewat kemarin, besok kita ngadepin lagi sholat id. Tetap kita harus paham. Jangan sampai waktunya sholat id kita nanya sana sini. Sholat id itu beda-beda. Ada orang sholat id Allahu Akbar, ada yang ngangkat tangan, ada yang kagak ngangkat tangan. Sholat id ada yang bilang di antara takbir ada doanya ini, di antara takbir tidak ada doanya. Maka bagaimana sifat sholat id? Imam Syafi'i memahami itu sesuai dengan dalil-dalil dari Nabi SAW. Pembahasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, silakan ada pertanyaan 5 menit insyaallah. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan, Pak. Silakan. Yang pertama, apabila kita hidup di pedesaan, kebetulan Pak, biasanya pada hari Jumat jamaah banyak, mungkin lebih dari 100 atau gimana, tapi nggak ada yang bisa khatib. Ada salah satu yang memberanikan diri. Contoh umpamanya, dicontohkan seperti saya maju, dulu maju, tapi di dalam khotbahnya hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, qul huwallahu ahad, Allahu subhanahu wa ta'ala, dan mengingatkan untuk bertakwa. Kemudian robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu, itu hukumnya gimana? Dan yang kedua, apabila saya sudah khatib, sudah ceramah, tiba-tiba saya melihat cucu dari pertengkar, saya turun, cucu saya senangkan, kemudian kita kembali lagi khotbah. Nah, itu bagaimana hukumnya? Taib. Jadi di kampung orang udah pada ngumpul pengen Jumatan, tapi ustadznya kagak datang buat khatib, atau tidak ada ustadznya yang khatib, atau tidak ada yang bisa khatib. Itu seperti apa? Yang pertama nasihatnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama itu harus bagi setiap orang Islam. Orang Islam itu harus belajar agama dikit-dikit. Dia harus bisa surat-surat pendek. Dia harus ngerti ya macam mauizah sederhana, harus ngerti kultum lah. Harus ngerti ngasih nasihat gitu. Itu nasihat yang pertama. Orang Islam itu harus belajar. Yang kedua, apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan tadi oleh penanya naik mimbar kemudian khutbah, itu sudah terhitung sah.
karena sudah memenuhi rukun Jumatan. Tadi kita udah jelasin, rukun Jumatan ada 2 kali khutbah, ada duduk di antara 2 khutbah, kemudian sholatnya 2 rakaat dan ditunaikan secara berjamaah. Jumatannya udah sah hitungannya. Tapi tadi memang kesannya kita, yang khatib itu harusnya ustadz, harusnya kiai, begitu. Kesannya kita demikian. Padahal ya tidak. Kita pertama semuanya harus belajar agama Islam biar kita ngerti. Karena sewaktu-waktu kondisi kayak tadi, harus ada yang ngerti gimana perjalanan Jumatan itu dianggap sah. Oh, caranya ada 2 khutbah. Nah, isi khutbah itu seperti apa? Kita bisa naik ke atas mimbar. Kita pertama memuja dan memuji Allah, kedua bersalawat kepada Nabi, ketiga kita menyebutkan wasiat takwa, keempat ada 1-2 ayat dan terjemahnya kita sampaikan, kelima doa, selesai gitu. Jadi ada 2 tadi poinnya. Yang pertama, jangan lupa kita belajar biar kalau kita ngadepin kondisi-kondisi begitu kita bisa naik. Yang kedua, yang kita lakukan sudah sah insya Allah karena sesuai dengan rukunnya, ya. Wallahu a'lam. Kemudian tadi pertanyaan kedua, ketika lagi khutbah kemudian ada cucu rese di tengah-tengah jamaah, boleh nggak kita turun dulu, kita gendong, kita pisahin gitu? Jawabannya boleh. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi SAW ketika beliau sedang khutbah, kemudian salah seorang datang, dia duduk, Nabi nanya, Anda sudah sholat apa belum? Orang itu bilang belum. Kemudian Nabi bilang, Anda sholat dulu 2 rakaat, baru duduk, baru beliau melanjutkan khutbahnya lagi. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua, hadis Nabi yang lain. Nabi sedang khutbah, datang seseorang yang bilang udah lama gak hujan, kering dan lain-lain. Nabi berdoa turun hujan. Di Jumat berikutnya datang orang yang sama atau orang yang beda, informasi udah kebanyakan air hujan, minta doa lagi biar hujan berhenti. Nabi doa lagi. Sehingga tidak masalah kalau itu dilakukan. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir masih ada? Taib, kalau tidak ada cukup. Kita tutup insyaallah. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat pekan kedua yang akan datang. Wallahu a'lam. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, nanti disambung setelah sholat, langsung ketemu saya boleh insyaallah. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.